Jadi yang harus pertama kali disadari adalah bahwa syariah Islam ini berlaku baik di dunia maya maupun di dunia nyata, dimanapun. Karena syariah Islam, agama sejak awal zaman dengan 124.000 nabi ini, tentu saja mengatur hal yang paling besar sampai akhirah maupun yang paling kecil. Jadi apa-apa yang kita pelajari di dunia nyata, kita terapkan juga di dunia maya. Misalnya, kalau kita memulai satu pembicaraan, alangkah baiknya dimulai dengan salam. Kemudian kalau ada yang bersalam dengan tulisan, tentu saja adabnya perlu kita balas juga dengan tulisan juga, jawaban salamnya. Karena kalau kita tidak salam, kita tidak jawab dengan tulisan, orang itu mungkin mengira kita sombong. Atau lebih jauh lagi, karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Nah, bila bisa-bisa dia mengira dianggap sebagai, maaf ya, yang tidak pantas dijawab salamnya. Dan itu hukumnya berat. Kemudian kita bisa terjebak membahas hal-hal yang tidak syar'i, ya. Apa saja misalnya? Nah, ujian itu misalnya fitnah, ya. Fitnah itu ujian dari lawan jenis. Orang-orang di dunia maya macam bebas saja berinteraksi, ya. Nah, ini mulai dari syubhat-syubhat kecil, kemudian melebar, memparah, ya, sampai terjadi hubungan-hubungan yang tidak baik, tidak benar. Kemudian tentu saja termasuk diantaranya adalah fitnah atau ujian berupa gambar dan pandangan yang tidak pantas. Kemudian tidak amanah secara ilmiah. Misalnya kita sharing mengenai tulisan seseorang tapi tidak mencantumkan penulis aslinya atau mengubahnya, ya, copying and pasting, yang seperti ini tidak dibenarkan karena masalah amanah. Kemudian ada lagi misalnya orang-orang yang dalam tanda kutip, ya, mendadak ustadz, mendadak syekh, mendadak kiai, ya, padahal dia sebenarnya cuma menggabung-gabungkan dan ternyata dia juga tidak punya dasar ilmu dalam menggabungkan atau copying and pasting tadi. Sehingga nanti kalau ditanya lebih dalam dia malah kelabakan sendiri. Ya. Ada lagi misalnya masalah debat kusir atau jidal. Jidal ini dilarang dalam agama. Ya. Debat kusir asal menang, asal berdebat, tidak mau kalah. Bahkan as-sabiyah, hanya membela bangga terhadap golongannya saja. As-sabiyah. Juga taklid buta terhadap hanya ustadznya. Pokoknya kalau ustadznya atau gurunya pokoknya kalau ustadznya atau gurunya salah pun tetap dibenerin, dianggap benar. Misalnya, kemudian kecanduan Facebook dan lain-lainnya itu, ya, kecanduan media sosial sehingga membuang-buang waktu, sholatnya ditinggalkan, kewajiban bekerjanya ditinggalkan dan lain-lain. Kecuali kalau memang dunia maya itu, media sosial itu dimanfaatkan untuk dakwah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Itu pun juga kaidah amar ma'ruf nahi mungkar ada kaidah tahu waktunya, tahu ilmunya, dengan lemah lembut, dengan adil. Itu gabungan dari beberapa hadis petunjuknya. Nah, terakhir saya ingatkan, sebagaimana semua hal di dunia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga rekam jejak digital ini. Ini apa yang Anda tulis sekarang tentu saja akan dapat ditelusuri orang-orang banyak nantinya. Andai kata nanti anak Anda, cucu Anda, atau nanti kalau Anda sudah punya istri itu melihat ini, betapa malunya. Dan ingat, itu baru di dunia, apalagi nanti di akhirat. Jadi secara umum kira-kira demikian, wallahu a'lam.